Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratsongko Mawitandri, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Pada video ini saya melaksanakan tugas PPL keempat dengan layanan konseling kelompok menggunakan pendekatan SFBC. Silahkan menyaksikan video dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Masih. Oke, luar biasa ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semuanya karena pada pertemuan ini kalian masih lengkap nih ya, sama dengan yang kemarin dan masih semangat dan luar biasa. Nah, sebelum kita memulai kepada atau ke tahap selanjutnya, yaitu kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai ya, dalam layanan konseling kelompok ini kita sepakati waktu terlebih dahulu. 45 menit. Kompak ya kalian ya. Oke, sepakat nih 45 menit. Sepakat. Oke. Selanjutnya sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, anak-anakku tadi di awal sebelum mulai Pak Rat kan membagikan lembar kesepakatan konseling ya, akan diisi terlebih dahulu ya. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Yang goyang-goyang tirukan ekspresi Nice. Yang goyang-goyang tunjukkan ekspresi marah. Udah cukup ya, oke, tepuk tangan buat kita dulu yuk. Kembali lagi bahwa tujuan dari layanan konseling kelompok ini Pak Rat sampaikan bahwa sebagai pengentasan masalah yang akan kita bahas nantinya. Dipahami? Bisa. Ya. Ingat kemarin Pak Rat mengajak kalian, saya berjanji. Ingat. Coba maksud dari Pak Rat mengajak kalian, saya berjanji set itu apa coba? Saya Pak. Ya. Menjaga kerahasiaan atau tidak menceritakan setelah konseling ini ditutup. Dan tidak membahas lagi di luar konseling ini. Yang selanjutnya, yang dimaksud asas kenormatifan itu apa coba tadi? Saya Pak. Ya. Tidak menyerobot ketika yang lain sedang mengeluarkan pendapatnya. Contohnya? Contohnya semisal dari kita ini salah satu ada yang mau mengeluarkan pendapat dan mungkin kita tuh mau mengeluarkan pendapat di waktu yang sama, harus bergiliran Pak. Anak-anakku datang ke sini tadi tertekan nggak? Tidak. Kenapa? Tidak tertekan karena datang dengan senang Hati. ya, sebagai tanda bahwa kalian datang ke sini sebagai ikut layanan ini secara sukarela. Terus sampaikan pendapat kalian, jangan malu-malu karena itu bagian dari peran kalian serta tanggung jawab dalam layanan ini. Bisa dimengerti? Bisa. Masih ingat kemarin Pak Rat memberikan tugas apa? Masih. Coba apa coba? Mana? Oh, Ini Pak. oke, nggak lupa ya, semua di bawah ya. Enggak. Silahkan, siapa yang mau memaparkan terlebih dahulu? Saya Pak. Langsung rebutan ya. Nah, set. Nah, ini dulu deh. Setelah kemarin diadakan konseling bersama dengan kelompok, ada perubahan yang saya dapat. Yang pertama, tidak terobsesi dengan HP. Itu setidaknya saya bisa mengurangi penggunaan HP di saat pembelajaran mulai. Saya Pak. Oke, selalu lanjut. Perubahan yang saya dapat yaitu saya belajar lebih disiplin, lebih efektif lagi. Nur. Perubahan yang saya dapatkan setelah mampu mengendalikan penggunaan HP di saat jam pembelajaran, yang pertama saya merasa pembelajaran lebih efektif. Saya Pak. Merasa tenang dan tidak terganggu akan notif yang ada. Gimana langsung nanggepin ini? Betul gimana tadi? Iya, betul. Usia-usia kita kan usia-usia labil ya. Gampang banget bad mood, gampang banget. Ya, moodnya itu bahasa sekarang mood swing. Ya, Ya, betul. mood swing banget. Melihat notif nggak sesuai sama ekspektasi kita, ya bete, bad mood. Padahal kan waktu-waktu itu bisa buat diskusi sama teman yang jelas-jelas nanti bakal bisa berguna. Sudah siap ke tahap selanjutnya? Sudah. Sudah siap. Pak Rat ingatkan lagi dan Pak Rat motivasi kalian di mana silahkan kalian mengeluarkan pendapat, menanggapi
ide atau gagasan dari teman-teman yang lain secara terbuka. Jadi dari awal sampai akhir ya, tetap suasana yang kondusif seperti ini tetap dijaga ya. Dan yang saya harapkan juga dengan kehadiran Pak Raj sebagai guru BK tidak menjadi tekanan kalian, tapi malah menjadi kalian bisa memusatkan perhatian untuk bisa semakin fokus lagi. Sekarang dibikin nyaman dulu posisi duduk kalian. Oke. Nah, sudah nyaman ya? Sudah. Oke, sudah nyaman. Pak Raj mau mereview ulang. Ya. Dari Nur dulu deh. Ya. Permasalahan saya kemarin di saat jam pembelajaran, saya sering membuka HP untuk membalas chat. Ambil dulu tadi yang rebutan ya. Saya ambil lead dengan Afifah. Di saat pembelajaran saya suka membuka HP untuk mengecek notif dari medsos, entah itu YouTube, Instagram, atau WhatsApp. Anda? Buka Google untuk mencari kata-kata atau istilah yang kurang saya tahu, kurang saya paham. Oke. Saya Oke, Raya dulu deh. Saya biasanya membuka HP untuk membalas chat, entah itu dari teman atau keluarga. Ya, Selo. Saya sering membuka HP di tengah-tengah pelajaran untuk membalas atau menunggu kabar yang tidak pasti. Terakhir Naili. Kalau saya Pak sering membuka room chat saat pelajaran. Nah, kalian kan sudah memaparkan atau mengidentifikasi ini masalah-masalah atau akar penyebab atau penyebab masalah tersebut ya. Nah, kita sepakat ini satu masalah ya. Masalah siapa nih yang pengen kita bahas? Coba, Dur. menurut saya permasalahan dari Manda yang browsing, karena selain Manda kita semua juga banyak yang mengalami ya. Yang lain? Rehan? Saya setuju dengan Nur. Selo. Saya juga sepakat dengan Nur. Ya, berarti kita sepakati ya. Sepakat? Sepakat. Berarti permasalahannya mencari istilah di internet tanpa instruksi dari Guru. sepakat ya? Sepakat. Oke, kalau sepakat berarti karena tadi adalah masalahnya Amanda atau Amanda. Coba Amanda ceritakan. Jadi saya itu waktu pembelajaran sering banget membuka Google atau apapun untuk mencari kata-kata atau istilah yang kurang saya tahu. Itu karena sebagai remaja tuh rasa penasaran atau kepo itu besar banget gitu loh Pak. Kalau punya kata-kata yang belum kita tahu maknanya tuh kayak rasa gelisah gitu, kayak gimana ya? Ya gelisah gitu loh Pengen Pak. tahu ya, Pengen tahunya itu besar banget. Jadi kita juga sebagai remaja tuh gak sabaran banget menunggu guru jelasin. Itu kan pasti biasanya sesi tanya jawab tuh diletakkan di akhir. Jadi kita inisiatif untuk membuka handphone dan mencari jawaban sendiri walaupun tidak ada instruksi dari guru tersebut. Terus selanjutnya tuh nanti tuh kalau guru melontarkan pertanyaan tersebut, makna atau istilah yang nggak kita tahu, terus kita udah browsing, jadi kita tuh bisa jawab gitu loh Pak. Sedikit. Ada yang mau menanggapi ceritanya Amanda? Pak, Iya. kan masalah yang dijelaskan sama saya juga merasakannya. Nah, saya anggap itu permasalahannya itu berlandaskan atas inisiatif dan ambisi. Yang lain? Sama seperti itu. Sama ya. Kita rumuskan dulu. Tujuan kita atau tujuan dilaksanakan layanan konseling kelompok itu mengentaskan permasalahan yang disampaikan oleh Amanda. Seumpama nih, Pak Rat memberikan pertanyaan ke kalian dengan pertanyaan pengecualian. Ya. Seumpama di saat tengah-tengah pembelajaran kalian fokus terhadap apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, apa yang terjadi? Saya pastinya tuh kita bakal lebih masuk pembelajarannya. Terus kayak kita tuh tahu langsung dari gurunya, tidak tahu dari HP. Jadi penjelasan dari guru itu langsung masuk di otak kita tanpa ada perantara dari handphone. Oke. Saya Pak. Ryan? Ya. Ya, pelajaran menjadi lebih fokus. Nah, dari itu para tadi sudah membagi lembar solusi ya.
Jadi kayak gini ya. Seperti ini, silahkan kalian isi terlebih dahulu. Siapa dulu nih yang mau memaparkan? Oke, Mi. Yang pertama yaitu harus mengikuti perintah di saat tidak dianjurkan untuk membuka handphone. Jadi HP itu tetap disimpan. Sepenasaran apapun, sekepo apapun, sabar gitu. Jangan langsung buka HP. Berani bertanya pada guru atau memanfaatkan waktu ketika bapak atau ibu guru memberikan kesempatan untuk dijawab. Itu juga termasuk untuk membentuk komunikasi dengan baik antara siswa dan guru. Memberanikan diri untuk bertanya apabila ada hal yang ingin diketahui atau hal yang belum dipahami. Ketika kita bertanya pada guru, mungkin bisa saja itu penjelasan dari guru itu lebih jelas, lebih aktual. Kemudian selain kita jadi tahu, teman-teman yang lain juga ikut tahu. Kemudian juga melatih kita untuk berani berbicara, berani bertanya. Untuk Oke, Rayhan dulu. Kalau saya hampir sama dengan Nur, Selo, dan Nabi. Menyimpan HP agar terhindar dari rangsangan tangan. solusi dari saya itu dampak negatif dan mengubah pola pikir. Kita sepakat ini ya, bahwa solusi yang kalian paparkan adalah sebagai perubahan terhadap masalah yang tadi diceritakan oleh Manda. Sepakat? Sepakat. Berarti ini kan bentuk komitmen kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi Manda ceritakan, yaitu browsing atau mencari istilah via internet atau melalui internet tanpa arahan dari guru. Betul? Coba. Setuju Pak, saya sependapat dengan Selo, dengan Amanda, yaitu memberanikan diri untuk bertanya. Karena ini bukan solusi saya pribadi, ternyata teman-teman juga solusinya seperti itu Pak. Kita sepakati ya. Sepakat. Yaitu, nah tadi kan di lembar solusi kalian sudah menuliskan solusi. Nah di dalam itu kan ada skalanya ya, 1 sampai 10. Kalau 1 berarti kan solusinya masih rendah untuk merubah dari masalah yang Amanda ceritakan. Tapi kalau yang 10 berarti kan solusi yang sudah tepat gitu ya. Untuk mata kalian, yuk bayangkan ini teman-teman, bayangkan melalui solusi yang sudah kalian tuliskan tadi, perubahan-perubahan apa sih yang terjadi pada diri kalian? Ada keajaban yang muncul tidak? Kalau sebayangan saya ya Pak, kalau saya bertanya otomatis saya punya pengetahuan yang diberikan sama guru itu yang tadi saya tanyakan, saya masih bingung. Nah otomatis kan wah tambah wawasan ya kan, tambah wawasan. Terus apalagi nanti kalau dicatat, wah catatan saya tambah banyak Pak. Banyak tambah indah ya. Iya. Nah selanjutnya apa sih kesimpulan dari layanan konseling kelompok pada siang menuju sore hari ini? Ya. Kesimpulannya kita jadi lebih tahu manfaat-manfaat ketika kita bisa menghindari diri lebih dahulu supaya untuk nggak browsing. Terus kita menjadi tahu solusi-solusi yang kita dapatkan. Oke, nah, setelah tadi kita menarik kesimpulan, para mau tanyakan refleksi dari layanan konseling kelompok pada hari ini sih apa? Ya, Nelly. Yang kita dapat di sini, ini kan kita diskusi bersama ya, otomatis menurut Amanda, menurut teman-teman yang lain pasti memiliki solusi yang berbeda-beda. Menurut saya begini, menurut saya begini. Dan di situ kita jadi tahu, oh menurut dia solusinya begini, menurut dia solusinya begini. Sebelum Pak Rat Songko tutup, ya nanti setelah Pak Rat Songko tutup silahkan kalian isi lembar evaluasi hasil ya. Misinya nanti aja setelah Pak Rat Songko tutup ya. Sekali lagi saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian yang sudah berkenan dengan sukarela untuk mengikuti layanan konseling kelompok dengan membahas. Mengakhiri konseling kelompok pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, akhir kata layanan konseling kelompok pada siang menuju sore hari ini Pak Rat Songko tutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.